Iki sing antri iki wong 80 iki mang terus terang lek malam tebir malam anu arepe nyedeki tebir arepe riyoyonan iki. Satu orang itu berarti berapa tuh? 10 menit. Gue gue nggak tahu ya di luar sana ya. Cuma selama gue hidup, gue belum pernah nemu sih. Yang ini arahnya ke sini, nah yang sebelah sini arahnya beda lagi ke sini. Bedanya lumayan jauh gitu loh. Nggak yang sederajat dua derajat, tapi ya, selamat datang di Insomnia. Hari ini adalah hari kedua Idul Fitri 2025, jadi harusnya ini masih dalam suasana Lebaran. Ya, meskipun gua nggak tahu ya, lo akan nonton video ini kapan, tapi intinya gue mau ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri bagi lo semua yang merayakan. Selamat mudik juga bagi lo yang mudik. Mudah-mudahan lo selamat dan bisa mudik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Apalagi kalau lo adalah salah satu di antara orang-orang yang bikin tulisan ini. Fix man, lo harus selamat dan mudik lagi tahun depan. Karena lo dan tulisan-tulisan brilian lo ini adalah satu hal yang sangat amat gua dan banyak orang lain nantikan. Anyway, ngomong-ngomong soal lebaran, seperti halnya lebaran-lebaran tahun sebelumnya, ada beberapa cerita menarik yang terjadi selama momen lebaran tahun ini. Yang mungkin aja luput dari perhatian lo karena ya lo sibuk dengan ini itu dan lain sebagainya. Yang mana beberapa hal itu rasa-rasanya sayang aja untuk dilewatin karena apa ya, cukup unik dan cukup menarik untuk diperdebatkan. Kayak misalnya kita mulai dengan yang ringan-ringan dulu aja ya. Gue kemarin nemu sebuah postingan video di X atau Twitter yang mana ini cukup ramai diomongin, yaitu seorang tukang cukur rambut terkapar kelelahan setelah melayani hingga 80 pelanggan dalam sehari. Gue ulangi, ini tadi gue sempet baca berkali-kali juga nih karena awalnya nggak percaya juga nih. Seorang tukang cukur rambut terkapar kelelahan setelah melayani hingga 80 pelanggan dalam sehari. 80 pelanggan sehari. Lu bayangin dong. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pah, kok ngene lho tukang cukur ya Allah. Cukur biasa ini mang tudak 10.000, pasien iki mang ngatasi wong 80 ya Allah. Tenagane mbok muga-muga kuat ya Allah. Pah, piye lho salah kedaden sampai pernapasan sambung ae uap ya Allah. Allahu Akbar. Piye? Wis penak. Piye lho? Kula. Wah. Piye iki tulung, dulur. Wah. Ya Allah, Allahu Akbar astagfirullah. Wah, tukang cukur mendadak lemes. Selempek iki tambekane, Pak. Iki piye iki kronologine anu bola. Iki sing antri iki wong 80 iki mang terus terang lek malam tebir malam anu arepe nyedeki tebir arepe riyoyonan iki. Wah, kaya ngene tenagane dipeksa ya padha nganti-nganti bola ya tenagane dijaga, kesehatane dijaga. Aja sampe tenagane dipeksa akhir kaya ngene iki lho. Pernapasane bola iki diserang. Wis muga-muga ndang sehat tak gone ngalor bola. Wis muga-muga sadar jangan. Gue jujur, gue sendiri juga nggak tahu ini video asli dalam artian bener kondisinya kayak gitu atau dibuat cuma untuk seru-seruan aja ya. Cuma eh karena kenapa gue meragukan keasliannya? Nyukur 80 orang dalam sehari itu ya nggak tahu ya, sedikit kurang masuk akal aja buat gue. Karena gini deh, nih coba kita hitung-hitungan ya. Katakanlah bapaknya mulai kerja dari jam 9 sampai jam 10 malam ya. Kita hitung normalnya aja. Berarti kan atau gini deh, tutupnya jam 11 deh. Berarti berapa tuh dia kerjanya tuh? 9 ke 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 14 jam. Oke, dia kerja 14 jam, 80 bagi 4. Tuh, dapatnya 5,7. Berarti kan dia harus nyukur dalam 1 jam itu dapetin 5 sampai 6 orang kan? Satu orang itu berarti berapa tuh? 10 menit. Gue nggak tahu ya di luar sana ya. Cuma selama gue hidup, gue belum pernah nemu sih tukang cukur bisa selesaiin satu orang dalam waktu 10 menitan ya. 15 menit deh. 15 menit kayaknya juga nggak ada. Cuma ya nggak tahu lah. Terlepas dari apakah ini asli atau palsu, paling nggak
Satu hal yang bisa gue ambil di video ini adalah ternyata di balik ganteng-gantengnya dan rapihnya potongan rambut orang-orang di luar sana saat lebaran, ternyata ada tukang cukur yang pegel-pegel tangannya. Nah, wah ini agak serius sih. Masih seputaran lebaran, bahasan berikutnya kali ini adalah satu hal yang gue sendiri pertama kali bacanya, respon gue cuma kayak, "Ah, seriusan ini? Gebrakan apa lagi nih?" Gitu-gitu. Jadi gue tuh kayak yang bingung sendiri aja. Karena, gimana ya? Gini, ya kita udah sering lah denger ada berbagai macam perbedaan gitu ya yang terjadi di sekitar kita. Contoh, kalau yang ada hubungannya sama Lebaran sendiri ya yang paling sering adalah beda hari antara Muhammadiyah sama NU ya kan. Kadang NU Lebarannya duluan, kadang Muhammadiyah duluan, atau kadang bareng juga. But that's okay gitu loh. Itu yang mereka yakini masing-masing gitu ya. Toh ada alasan kuat juga di balik perbedaan itu ya kan. Entah itu dari ngecek hilal, perhitungan kalender dan lain sebagainya. Cuma untuk yang beda arah kiblat kayak yang di kasus ini, jujur gue belum tahu sih yang menjadi alasan pastinya kenapa hal ini bisa terjadi tuh apa gitu loh. Karena ada beberapa versi yang gue tahu. Versi pertama adalah katanya mereka menyesuaikan bentuk tempatnya supaya bisa muat lebih banyak. Lalu ada lagi versi keduanya adalah ya si jamaah-jamaah ini emang punya keyakinan yang beda gitu, yang masing-masing gitu. Jadi akhirnya mereka sholatnya juga mengikuti keyakinannya masing-masing. Jadi arahnya beda-beda aja. Yang ini nih, ini bisa kita lihat ya. Yang ini arahnya ke sini, nah yang sebelah sini arahnya beda lagi ke sini. Bedanya lumayan jauh gitu loh. Nggak yang sederajat dua derajat, tapi apa ya? Hampir 90 derajat. Jujur gue bingung harus menyikapinya dengan seperti apa gitu. Lebih ke takut sih. Takut salah ngomong aja. Karena ya gue cukup sadar diri ya akan ilmu agama gue yang masih cetek sekali. Ya kalau mau diangkain dari 1 sampai 100, ilmu gue masih di ya 0,1 lah. Jadi gue nggak tahu sebaiknya harus ngomong apa terkait kasus ini. Gue nggak tahu sholatnya itu sendiri sah atau enggak. Tapi mungkin kalau ada yang tahu ya, boleh dong share ilmunya lewat kolom komentar di bawah. Jadi gue juga bisa belajar dan tahu. Yang lain juga sama kayak gitu. Yang gue tahu pasti adalah kejadian ini kemarin tuh nggak cuma terjadi di satu tempat aja, tapi ada beberapa tempat di beberapa daerah lebih tepatnya. Dan sampai sekarang itu masih rame, masih seru perdebatannya, masih panjang sekali. Gue juga sebetulnya masih terus ngikutin sih, karena penasaran gue endingnya nanti akan seperti apa, nantinya ditindaklanjutinya juga gimana sama pihak-pihak terkait. Ya kita tunggu aja, dan kayaknya cukup segitu aja untuk video kali ini. Durasinya udah lumayan panjang ternyata. Kedepannya gue masih akan terus ngebahas apa-apa aja yang lagi viral di media sosial kita. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sekian video kali ini, dan thank you.